Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Riri Stiani selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sejawat yang berbahagia. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas artikel ilmiah. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2A akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami minggu kemarin. Adapun topik yang akan kami bahas yakni mitigasi bencana tanah longsor di Dusun Jemblung, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya, saya akan menjelaskan abstrak dari artikel ilmiah ini. Tanah longsor merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia dan sekaligus menimbulkan dampak yang cukup besar. Salah satunya bencana longsor yang melanda warga Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah pada Jumat 12 Desember 2014 pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tipologi longsoran yang terjadi adalah jenis rotasi, yang kemudian ke bawah berkembang menjadi aliran debris akibat material longsoran bercampur dengan massa air yang sangat jenuh. Mitigasi longsor dilakukan untuk mencegah dampak negatif longsor. Pemerintah harus menerapkan peta bahaya, perbaikan lingkungan, jalur evakuasi, pemasangan EWS murah di semua lokasi dan relokasi. Nah, dengan abstrak yang saya jelaskan ini, terdapat 4 kata kunci di artikel ilmiah yang dibuat, yaitu longsor, Banjarnegara, rotasi tipe longsor, dan mitigasi. Pendahuluan. Membahas tentang tanah longsor atau landslide, sebelumnya mari kita perjelas apa itu tanah longsor. Longsor merupakan fenomena alam yang berupa gerakan massa tanah dalam mencari keseimbangan baru akibat adanya gangguan dari luar yang menyebabkan berkurangnya kuat geser tanah dan meningkatnya tegangan geser tanah. Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah yang rawan akan bencana tanah longsor. Hal ini dikarenakan kontur desa yang terdapat di sana didominasi perbukitan dan pegunungan. Salah satu dusun yang terkena bencana tanah longsor adalah Dusun Jemblung pada tanggal 12 Desember tahun 2014 lalu. Tepatnya pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Bukit Telagalele runtuh dan mengubur sebuah dusun di bawahnya, yaitu Dusun Jemblung, Desa Sampang, Karangkobar. Longsor ini berlangsung sekitar kurang dari 5 menit. Sebanyak 48 rumah tertimbun akibat tanah longsor ini. Dari total 300 jiwa warga di Dusun Jemblung, sebanyak di antaranya 200 jiwa berhasil menyelamatkan diri, sedangkan 108 jiwa diperkirakan tertimbun longsor. Akibat bencana tanah longsor di Dusun Jemblung ini, telah menimbulkan kesadaran masyarakat mengenai kerawanan dan kerentanan masyarakat. Salah satu faktor utama yang menyebabkan adanya peningkatan kerentanan adalah tidak tertib dan tepatnya tata guna lahan. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif untuk mengurangi risiko bencana alam, antara lain dengan melakukan kegiatan mitigasi dan upaya peningkatan mitigasi bencana tanah longsor, terutama di Kabupaten Banjarnegara. Selain itu, pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian untuk kajian yang dilakukan dalam analisis kejadian bencana tanah longsor di Dusun Jemblung, Banjarnegara adalah sebagai berikut. Yang pertama, langkah pertama ialah melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Banjarnegara, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi,
serta universitas yang terkait. Kemudian, setelah melakukan koordinasi dengan instansi, barulah ke langkah melakukan kajian referensi atau data sekunder berkaitan dengan bencana longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang, yang dimana data sekunder mencakup kajian penelitian terdahulu tentang longsor yang terjadi, termasuk tentang daerah atau lokasi, waktunya, catatan instansi terkait, cerita penduduk, geologi, geomorfologi, struktur geologi, geologi tata lingkungan, geologi teknik, foto udara curah hujan, kemudian daerah aliran sungai, keairan, sosial ekonomi, tata ruang atau RTRW, penggunaan lahan, penduduk, dan lain-lain, geologi tata lingkungan, geologi teknik, foto udara, dan lain-lain. Kemudian untuk pengukuran lapangan dilakukan dengan menggunakan GPS handheld dan kompas dengan teknik intersection, sementara untuk perhitungan luas dilakukan dengan menggunakan software ArcGIS. Setelah itu, yang ketiga, dilakukannya survei lapangan setelah atau pasca bencana tanah longsor secara komprehensif. Survei pasca longsor ini dapat meliputi pengamatan dampak kejadian, luasan, kemiringan lereng, topografi, jenis litologi, pengukuran kekuatan tanah, tata guna lahan, kondisi hidrologi, curah hujan, mata air, daerah aliran sungai, tata guna lahan, jenis vegetasi, sosial ekonomi masyarakat, diskusi dengan masyarakat setempat atau korban, pemetaan longsor, dan analisis mekanisme longsor pendahuluan. Yang keempat, setelah koordinasi dengan instansi terkait, kajian referensi atau data sekunder berkaitan dengan bencana longsor di Dusun Jemblung, survei lapangan setelah atau pasca bencana tanah longsor secara komprehensif selesai. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data referensi dan lapangan yang terkait dengan daerah longsor. Yang kelima, yaitu melakukan analisis data-data dari hasil penelitian. Yang keenam, selanjutnya verifikasi data setelah analisis data selesai dilakukan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah langkah menyusun laporan dari hasil metodologi penelitian. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama, data bencana. Menurut informasi warga, hujan deras telah terjadi sejak Rabu 10 Desember 2014 sampai Jumat 12 Desember 2014 sebelum kejadian longsor. Pada saat kejadian tanah longsor, justru cuaca pada saat itu cukup cerah. Ternyata, longsor terjadi secara mendadak pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Pada hari Minggu 21 Desember 2014, tim SAR gabungan sudah menemukan sebanyak 64 korban meninggal sebagai warga asli Dusun Jemblung. Sementara 31 korban meninggal berasal dari luar Dusun Jemblung dan 24 lainnya belum ditemukan. Berikut saya uraikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tanah longsor di Banjarnegara 12 Desember 2014. Yang pertama adalah morfologi. Kemiringan lereng yang diamati pada daerah Bukit Telegale yang merupakan tebing yang sangat terjal di bagian selatan, sekitar 75 derajat dari puncak mahkota longsor. Faktor yang kedua adalah batuan. Batuan yang terdapat di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, dan sekitarnya terbentuk oleh batuan penutup berupa soil di bagian atas, berasal dari pelapukan batuan breksi vulkanik. Di bagian bawahnya terdapat bidang batas antara batuan lunak dan batuan keras yang berfungsi sebagai bidang gelincir longsor apabila terjadi kejenuhan akibat masuknya air ke dalam pori-pori tanah. Faktor selanjutnya adalah rekahan batuan. Rekahan batuan menyebabkan air hujan yang jatuh dapat lebih mudah untuk meresap ke dalam tanah dan mempermudah terjadinya kejenuhan tanah. Selanjutnya ada curah hujan. Menurut data dari BMKG, curah hujan tertinggi di Banjarnegara tercatat di Sigaluh pada hari Jumat, yaitu sekitar 153 mm. Curah hujan harian yang terpantau di dua daerah sekitar Banjarnegara, yaitu Wonosobo dan Wonogiri. Faktor selanjutnya adalah mata air.
Mata air terlihat jelas dari jarak jauh setelah kejadian bencana tanah longsor. Curah hujan yang ekstrim yang terjadi secara terus-menerus menyebabkan debit mata air tersebut juga membesar, sehingga soil hasil pelapukan batuan yang dilaluinya menjadi semakin cepat jenuh. Faktor terakhir adalah aktivitas manusia. Manusia bisa dikategorikan sebagai faktor terjadinya bencana yang sering kita lihat dan kita dengar, termasuk bencana tanah longsor yang terjadi di Dusun Jemblung. Ketidakseimbangan tanah akibat salah pengelolaan budidaya manusia yang secara kumulatif dapat memicu terjadinya longsor. Ketidakseimbangan tanah ini salah satunya diakibatkan cara bertaninya. Selanjutnya adalah analisis kejadian tanah longsor. Tipologi tanah longsor yang terjadi di Dusun Jemblung adalah tipe rotasi, yang berarti bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir yang berbentuk cekung. Namun, perlu diketahui, berdasarkan analisis lapangan, faktor utama yang berpengaruh terhadap bencana tanah longsor di Dusun Jemblung, Banjarnegara adalah yang pertama, hujan deras yang ekstrim selama 3 hari berturut-turut pada hari Rabu sampai hari Jumat dengan curah hujan harian lebih dari 100 mm. Yang kedua, batuan bereaksi vulkanik yang mudah lapuk, yang membentuk soil hasil pelapukan sangat tebal, dan sifat menyerap air yang sangat tinggi sehingga mudah jenuh dan membuat ketidakstabilan lereng. Faktor selanjutnya yaitu morfologi pada sumber terbentuknya tanah longsor memiliki kelerengan yang curam, yaitu 75 derajat. Kesimpulan dari makalah yang kami buat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tanah longsor di Banjarnegara pada tanggal 12 Desember 2015 yaitu morfologi, batuan, tatahan batuan, curah hujan, mata air, dan aktivitas manusia. Mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara dilakukan secara struktural maupun non-struktural. Mitigasi struktural dilakukan dengan penyusunan database daerah potensi bahaya, pemasangan early warning system, pembangunan infrastruktur, dan sebagainya. Mitigasi non-struktural dilakukan dengan pemberian informasi, sosialisasi, serta pelatihan dan simulasi bencana. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.